Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur MPD, NIDN 1118129003, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, FKIP Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD semester 2 dengan kode mata kuliah MPG 162 berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep, prinsip, dan teori dasar mengenai belajar dan pembelajaran dalam konteks pendidikan dasar. Materi meliputi hakikat belajar dan pembelajaran, tujuan dan prinsip pembelajaran, paradigma alternatif, serta taksonomi pendidikan. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait teori-teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanistik, dan sibernetik, serta model pembelajaran inovatif, permasalahan belajar, dan motivasi belajar. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis teori belajar secara kritis dan mengaplikasikannya dalam perancangan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan kontekstual di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1 mampu menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran dalam konteks pendidikan dasar. CPMK 2 mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. CPMK 3 mampu menganalisis prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran untuk mendesain pembelajaran yang efektif. CPMK 4 mampu mengkaji paradigma alternatif dalam pembelajaran dan implikasinya terhadap praktik di SD. CPMK 5 mampu merancang tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi pendidikan. CPMK 6 mampu menguraikan teori behaviorisme dan implikasinya terhadap strategi pembelajaran. CPMK 7 mampu menganalisis teori belajar kognitivisme, konstruktivisme, humanistik, dan sibernetik dalam pembelajaran di SD. CPMK 8 mampu merancang pembelajaran inovatif dengan pendekatan kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. CPMK 9 mampu menjelaskan faktor penyebab permasalahan belajar dan upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. CPMK 10 mampu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran berdasarkan teori belajar. CPMK 11 mampu menyajikan hasil analisis dan pengembangan strategi pembelajaran berbasis teori belajar secara sistematis dan komunikatif. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa buku dan modul digital serta software interaktif seperti Quizizz sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Untuk asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui pertanyaan lisan, rubrik presentasi, tugas analisis kasus, serta tugas latihan merancang tujuan pembelajaran sesuai RPS. Selanjutnya asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project-based learning dan collaborative learning dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan latihan soal. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan materi pada pertemuan ke-6 yakni taksonomi pendidikan atau taksonomi Bloom dan prinsipnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi ya. Sekali bisa bertemu kembali di hari ini pada pertemuan yang ke-6 pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran
dengan materi taksonomi pendidikan untuk pembelajaran tingkat sekolah dasar. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sudah dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya rekan-rekan hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini hadir semua? Hadir. Kemudian kita hari ini akan membahas taksonomi pendidikan untuk pembelajaran tingkat sekolah dasar. Nah, tapi sebelum itu kita boleh pantun dulu kali ya? Boleh, Pak. Oke. Pergi ke warung beli sasa. Cakep. Jalan pulang bertemu pedagang acar. Cakep. Pagi cerah semangat terasa. Cakep. Kawan-kawan sudah siap belajar? Satu lagi ya. Pergi ke pasar naik delman. Cakep. Tak lupa beli kelapa muda. Cakep. Sudahnya belajar semalaman, yang keluar cuma pilihan ganda. Jadi kaitannya dengan hari ini adalah saya ingin bertanya dengan rekan-rekan antara menjawab soal pilihan ganda dengan menjawab uraian atau esai mana yang lebih mudah? Kalau kemudian soal esai antara yang sebutkan dengan yang jelaskan mana yang lebih mudah? Sebutkan. Oke. Antara yang jelaskan dengan yang buatlah RPP misalnya, mana yang lebih mudah? Jelaskan ya. Oke, itu tadi maksudnya dari keseharian kita ataupun soal-soal yang sudah rekan-rekan temui ada tingkatan. Tingkatan itulah nantinya yang akan dibahas menjadi taksonomi. Jadi ada dasar teori tentang tadi kenapa bisa pilihan ganda kok lebih mudah daripada esai yang tentang jelaskan atau sebutkan lebih mudah isian tadi ya, lebih mudah daripada yang harus menjelaskan. Kemudian yang jelaskan kok lebih mudah daripada harus disuruh buat sesuatu. Oke ya. Nah di sini adalah dasar teorinya. Jadi kita belajar tentang taksonomi pendidikan ini untuk supaya nanti rekan-rekan menyusun tujuan pembelajaran itu sesuai tahapan dari tingkatan. Makanya di sini saya gambarkan dengan tangga ya. Jadi yang paling dasar dulu, paling sederhana, kemudian nanti akan meningkat ke yang paling tinggi. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini adalah mampu merancang tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi pendidikan. Kemudian sub CPMK-nya adalah sub CPMK 5.1, di mana mahasiswa mampu merancang tujuan pembelajaran SD sesuai dengan domain dalam taksonomi Bloom. Kemudian manfaatnya adalah nanti rekan-rekan mahasiswa mampu membuat rancangan tujuan pembelajaran SD berdasarkan domain pada taksonomi pendidikan. Jadi nanti rekan-rekan menyusun tujuan pembelajaran dalam modul ajar itu harus berdasarkan taksonomi tadi. Tahu tingkatan mana yang akan dicapai nih dalam pembelajaran ini. Kaitannya juga nanti dengan evaluasinya. Karena evaluasi tadi adalah untuk menilai apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Kemudian dari definisi sendiri, taksonomi pendidikan atau sering juga disebut dengan taksonomi Bloom adalah sistem klasifikasi tujuan pendidikan yang disusun secara hierarkis. Artinya disusun berdasarkan tingkatan tertentu. Dari tingkat yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ya. Kemudian fungsinya apa sih? Kenapa harus ada taksonomi ini? Ya, fungsinya adalah untuk membantu rekan-rekan nanti sebagai guru merancang dan mengevaluasi pembelajaran berdasarkan tingkatan kemampuan yang ingin dikembangkan pada siswa secara bertahap dan terukur. Artinya bagaimana tujuan pembelajaran yang dibuat tadi memang bisa diukur. Kalau tujuan pembelajarannya ternyata tidak operasional atau tidak bisa diukur, nanti rekan-rekan akan kesulitan saat melakukan evaluasi. Oke, taksonomi Bloom memiliki 3 domain utama. Ada yang tahu? 3 domain apa? Oke, kira-kira dari lambang yang saya buat di sini, Simbolnya yang ini adalah simbol kecerdasan, kepintaran.
pengetahuan, kognitif ya. Kemudian yang perasaan, sikap ya, afektif biasanya. Kemudian yang ini psikomotor, betul sekali rekan-rekan. Jadi ada 3 domain utama ya. Yang pertama tadi kognitif, lambangkan dengan pemikiran otak ya. Kemudian afektif adalah sikap, diwakili dengan hati. Kemudian domain psikomotor, di mana psikomotor ini adalah bagaimana gerakan ataupun beraktivitasnya siswa. Kemudian ketiga domain ini dalam taksonomi saling terkait dan saling melengkapi. Artinya dalam pembelajaran yang efektif, guru SD perlu mengembangkan tujuan pembelajaran yang mencakup ketiga domain ini untuk memastikan perkembangan siswa holistik dan seimbang. Artinya tujuan pembelajaran di satu kegiatan itu sebenarnya harus mencakup ketiga domain ini. Kognitifnya terpenuhi, afektifnya juga ada, psikomotornya juga terwakili. Untuk domain kognitif, kemampuan mengembangkan kemampuan berpikir. Ada yang mau bantu bacakan 3 domain ini dari yang paling dasar? Boleh? Silahkan Hati ya. Izin untuk membacakan yang di paling dasar mengingat C1 ya Pak. Ya. Itu ada kenali, identifikasi, dan Ininya aja. itu juga Pak. Untuk yang C1 itu mengingat informasi, C2 memahami, mampu untuk menjelaskan konsep, C3 mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi baru. C4-nya memecah materi menjadi bagian-bagian, lalu di C5 mengevaluasi, yaitu membuat penilaian berdasarkan kriteria. Lalu di C6 itu mencipta atau menghasilkan ide atau produk baru. Terima kasih saudara. Kita beri aplaus. Kemudian dari domain kognitif sendiri ada 6 tingkatan. Dari yang paling mendasar dulu nih, yang paling sederhana adalah mengingat. Ingat dulu, makanya tadi kalau disuruh memilih saja pilihan ganda rasanya lebih mudah daripada harus menjelaskan. Karena untuk bisa menjelaskan harus naik ke tingkat berikutnya, harus memahami baru bisa menjelaskan. Belum nanti bagaimana menerapkannya lagi. Artinya untuk bisa menerapkan sesuatu tentu harus paham dulu. Oleh karena itu inilah fungsi dari taksonomi Bloom tadi, bahwasanya nanti saat rekan-rekan mengajar atau membuat tujuan pembelajaran itu memang bertahap. Siswa itu sudah memahami lah setidaknya saat pembelajarannya itu dari tingkatan dasar kemudian naik ke tingkat berikutnya. Kalau memang tujuan pembelajarannya nanti sampai menerapkan, maka evaluasinya nanti akan sampai pada kemampuan penerapannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan nanti rekan-rekan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Apakah bisa dicapai di pertemuan tersebut atau nanti harus di pertemuan berikutnya yang tingkat berikutnya. Oke, jadi domain kognitif ini menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara bertahap dari tingkat rendah atau paling sederhana ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tahap perkembangan anak usia sekolah dasar. Ya, walaupun sekarang itu memang lebih ditekankan bagaimana HOTS ya singkatannya, High Order Thinking Skill. Nah, tetapi kita sebagai guru sekolah dasar tidak boleh melupakan bahwa untuk bisa sampai ke High Order tadi, kita harus memastikan siswa sudah memenuhi ataupun sudah menguasai tingkat yang paling bawahnya dulu. Karena kita mau buat piramida kalau fondasinya tidak kokoh, yang di tingkatan atasnya nanti akan buruk. Walaupun bisa tercapai lurus semuanya, tapi begitu kena angin langsung ya. Tapi kalau dia sudah fondasinya bagus, menaik sedikit demi sedikit, maka akan lebih kokoh ke depannya. Kemudian pada domain afektif ada 5 tingkatan. Boleh saudara Agil bacakan domainnya? Oke, baik. Yang paling dasar itu menerima atau biasa disebut A1, yang mana persediaan memperhatikan. Terus yang kedua merespon, A2 berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Yang ketiga menghargai
atau A3 menunjukkan komitmen terhadap nilai tertentu. Yang keempat, mengorganisasi atau A4 membangun sistem nilai yang konsisten. Terus yang terakhir, karakterisasi atau A5 individu yang telah menginternalisasi sistem nilai yang kompleks dan konsisten menjadi bagian dari karakterisasi. Terima kasih saudara. Jadi dalam domain afektif ada 5 tingkatan, berbeda dengan tadi kognitif ada 6 ya. Di sini domain afektif. Domain afektif ini lebih bagaimana sikap. Nah, tapi bagaimana sikap tadi ataupun tingkat karakter, nilai itu bagaimana caranya supaya tetap bisa terukur. Maka dari itu perlu nanti ada yang namanya kata kerja operasional. Mulai dari menerima, kesediaan untuk memperhatikan apa saja indikasi seseorang memperhatikan misalnya. Di situ nanti akan dari kata kerja operasional itu bisa merumuskan tujuan pembelajarannya. Kemudian bagian merespon sampai akhirnya nanti siswa karakterisasi ataupun individu sudah menginternalisasi nilai-nilai yang ditanamkan tadi. Kemudian yang ketiga ada domain ada 5 tingkatan juga. Boleh kepada rekan Aziah ya untuk pembacaan yang perempuan saya. Yang pertama ada meniru atau P1, yang kedua manipulasi P atau P2, yang ketiga presisi atau P3, yang keempat artikulasi atau P4, yang kelima naturalisasi atau P5. Jadi dalam psikomotor juga ada 5 tingkatan, mulai dari meniru sampai naturalisasi. Artinya meniru ini adalah bagaimana siswa masih menirukan tindakan yang diperlihatkan, bisa dicontohkan oleh guru misalnya. Kemudian manipulasi, melakukan tindakan tanpa bantuan langsung dari guru. Kemudian presisi, melakukan keterampilan dengan akurasi, proporsi dan ketepatan yang tinggi. Kemudian artikulasi, menggabungkan beberapa keterampilan dengan koordinasi yang harmonis dan konsisten. Kalau kemudian yang kelima adalah naturalisasi, di mana keterampilan sudah dilakukan secara otomatis dan alami dengan tingkat keahlian tinggi tanpa perlu pemikiran yang sadar. Contohnya adalah misalnya yang pertama siswa P1, siswa masih meniru cara memegang pensil yang ditunjukkan oleh guru. Itu masih P1, maksudnya masih meniru. Tetapi kalau sudah tingkat naturalisasi adalah siswa dapat menulis dengan lancar dan rapi tanpa harus berfokus pada cara memegang pensil lagi. Itu rekan-rekan sudah natural ya dalam menulis karena sudah diinternalisasi secara psikomotor. Ke contoh ya, contoh penggunaan taksonomi Bloom di sekolah dasar. Dengan mengintegrasikan ketiga domain dalam pembelajaran tematik, ataupun dulu ya di K13 itu, guru dapat memastikan perkembangan siswa secara holistik dan seimbang. Kalau sekarang namanya topik ya, topik pembelajarannya. Contoh dalam topik lingkungan hidup untuk siswa kelas 4 SD. Boleh rekan-rekan sambil buka di kata kerja taksonomi Bloom. Untuk yang pertama misalnya, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis sampah berdasarkan kategorinya. Domainnya adalah kognitif C1. Oke. Untuk yang nomor 2, siswa mampu menjelaskan proses daur ulang sampah dengan bahasa sendiri. Ya, memahami itu. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membandingkan dampak positif dan negatif dari penggunaan plastik. C2 C2 membandingkan dampak positif dan negatif ya. Dua juga ada, tetapi tergantung, jadi tidak bisa semua kata kerja operasional itu langsung ibaratnya dieksekusikan bahwa ini adalah C2 saja, tetapi tergantung dari tujuannya tadi, apakah mudah ataukah tingkatan lebih tinggi. Dampak positif dan negatif itu kan tentu panjang urusan ininya, maksudnya untuk bisa membedakan, membandingkan tadi dia harus menganalisis terlebih dahulu. Jadi di sana nanti rekan-rekan membedakan antara yang
tingkat mana sesuai, karena kadang memang kata kerja operasional sudah untuk C4 misalnya, tetapi pertanyaannya ataupun yang ditanyakan itu hanya di tingkat C2 dan mereka hanya membutuhkan penjelasan, tidak harus melakukan analisis, jadi tergantung pada pertanyaannya ataupun tujuannya. Kemudian yang keempat, siswa mampu membuat poster. Siapa tadi yang jawab? Muhammad Rizky. Oke, terima kasih. Beliau kelas itu. C6, betul sekali. Mampu membuat poster ya. Membuat itu adalah kata kunci, kata kerja operasional untuk menciptakan. Kemudian yang untuk nomor 5, boleh yang perempuan? Ada yang mau menjawab? Mampu mendiskusikan terkait cara mendaur ulang sampah. Kira-kira mendiskusikan itu kelihatan di kognitif, afektif. Oke, di afektif. A2. Oke. Betul sekali. Jadi siswa mampu mendiskusikan ini terlihat karena dia bagaimana kemampuan mendiskusikannya. Artinya sikapnya. A2. Kemudian kalau yang keenam, siswa mampu menyatakan pendapat bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. A5, betul sekali Abdul. Beliau kelas dulu lagi. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, siswa mampu mempraktekkan langkah-langkah pemilahan sampah sesuai instruksi yang diberikan guru. Kira-kira di domain apa nih? Psikomotor. Oke, tingkatan Iya, P3 ya, karena mempraktikkan langkah-langkahnya mengikuti instruksi yang sudah diberikan oleh guru. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang rekan-rekan buat bisa diukur seperti ini ya. Oke, saya rasa rekan-rekan sudah ini ya mengenai taksonomi Bloom ini sudah memahami. Kita lanjut untuk quiz. Siap untuk quiz? Siap. Oke, jadi ini rekan-rekan silahkan keluarkan handphonenya masing-masing, scan barcode-nya. Isi username-nya dengan nama lengkap. Empat orang, 6, 7. Saya mulai saja sambil ini ya. Silakan rekan-rekan. Nah, di sini ada 15 pertanyaan pilihan ganda tentang berkaitan tentang tadi taksonomi Bloom dan kata kerja operasional. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Saat ini posisi tertinggi Rianza Sakti ya, dia skor 9.600, kemudian
sih? Bisu. Bisa menyalip. Nanti bisa saja. Times up. Oke, kita beri aplaus dulu. Ya, jadi itu tadi ya, rekan-rekan sudah menjawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak kesulitannya, tidak umumnya. Oke, jadi nah itu tadi kuis untuk hari ini ya, tentang jadi untuk tujuan pembelajaran tadi adalah kita harus menyusun ataupun merencanakan pembelajaran sesuai dengan hierarki yang sesuai untuk siswanya. Apakah akan tercapai di hari itu atau nanti tingkatan berikutnya di pertemuan berikutnya. Jangan sampai nanti membuat tujuan pembelajaran yang rekan-rekan kesulitan. Oke, selanjutnya adalah tugas terstruktur yang nanti rekan-rekan harus kerjakan di rumah. Merancang tujuan pembelajaran untuk sekolah dasar. Jadi nanti pilih topik pembelajaran di SD, tentukan satu topik pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum SD, misalnya keragaman budaya atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, susun tujuan domain kognitifnya. Buatlah 4 tujuan pembelajaran yang mencakup berbagai tingkatan kognitif dari C1 sampai C6. Kemudian susun tujuan domain afektifnya juga. Buat 3 tujuan yang di bidang afektif. Kemudian di bidang psikomotor juga buat 3 tujuan psikomotor. Kemudian nanti dibuat dalam PowerPoint untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Oke. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah tujuan pembelajaran bukan hanya sekedar mengisi kepala, tapi juga membuka hati. Ajarkanlah mereka menemukan kebahagiaan dalam belajar dan berempati pada sesama. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.